selamat datang di channel Fauzia Debat. Kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Menguak Dunia dengan Membaca. Seperti apa ulasannya? Simak video setelah ini ya. Buku yang berjudul Menguak Dunia dengan Membaca ini merupakan karya dari Imron Rosidi dan Muhammad Fajar Al-Sundawi. Penerbitnya adalah Bina Aswaja Surabaya yang bekerjasama dengan Hasanah Pesantren. Yang saya dapat dari membaca buku ini adalah dalam beberapa hampir semua bab dalam buku ini penulis itu menekankan satu hal yang diulang berkali-kali, tetapi walaupun hal ini diulang berkali-kali tetap relevan dengan pembahasan dalam bab tersebut. Nah, yang diulang ini adalah begitu rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, dan dengan buku ini penulis berharap bahwa masyarakat Indonesia mengetahui pentingnya membaca karena membaca itu sesuatu hal yang sangat menguntungkan. Nah, berdasarkan data terbaru tahun 2020 yang dilakukan oleh UNESCO, ternyata Indonesia ini menempati urutan 2 dari bawah terkait dengan minat baca ini. Dan dalam persentasenya Indonesia mendapatkan 0,001%. Artinya dalam 1000 orang Indonesia itu hanya 1 orang yang gemar membaca. Mungkin hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang lebih suka menghabiskan waktunya untuk bermain HP, atau mereka juga menilai bahwa cukup mendapatkan informasi aja dari internet atau sosial media. Padahal membaca itu kita mendapatkan informasi yang lebih detail atau lebih banyak daripada melakukan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan lebih tahu ya mengenai manfaat dari membaca itu sendiri. Dan dalam buku ini sudah dijelaskan ada 10 manfaat membaca, namun saya merangkumnya menjadi 5 poin aja. Yang pertama adalah dengan membaca tentu saja kita mendapatkan informasi. Nah, informasi ini bisa informasi yang kita butuhkan atau belum kita butuhkan pada saat membaca. Jadi ada informasi yang tidak terduga pada saat beberapa waktu kemudian kita akhirnya sadar, oh ya, hal ini pernah saya alami ketika saya membaca. Jadi bisa lebih tahu tentang banyak informasi. Yang kedua adalah lebih kritis. Nah, di sini maksudnya adalah orang yang gemar membaca itu biasanya memiliki intuisi atau insting yang lebih tajam dalam menanggapi sesuatu, dan orang yang gemar membaca ini lebih cemerlang dalam menuangkan ide-idenya, lebih tajam dalam mengeluarkan pendapat atau pertanyaan, dan lebih aktif dalam forum diskusi. Juga orang yang gemar membaca ini juga lebih tajam ya, lebih jelas dalam menulis, lebih detail dan lebih bagus dalam menulis juga, karena membaca dan menulis itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan yang ketiga adalah lebih bijaksana. Jadi orang yang gemar membaca ini akan lebih banyak mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang, dan ini membuat dia tidak terlalu cepat untuk menjustifikasi atau memberikan kesimpulan pada suatu kejadian. Yang keempat adalah lebih bahagia. Mengapa lebih bahagia? Karena orang yang gemar membaca ini melakukan sesuatu hal yang positif dan tidak sia-sia. Orang yang melakukan hal yang positif dan tidak sia-sia pastinya dia tidak akan ada rasa penyesalan, dan ketika tidak ada rasa penyesalan otomatis orang tersebut akan bahagia dan bersyukur karena sudah melakukan suatu kebaikan. Yang kelima adalah lebih sehat. Jadi dengan membaca maka syaraf-syaraf dari otak ini akan terstimulasi, dan tentunya membuat orang tersebut akan memiliki daya ingat yang kuat dan terhindar dari penyakit pikun atau Alzheimer. Juga dengan membaca ini ternyata menurut medis bisa melatih fokus dan konsentrasi. Dengan fokus dan konsentrasi yang tinggi, maka apapun kegiatan atau aktivitasnya akan dirasakan hasil yang lebih maksimal dan lebih cepat selesai. Nah, kemudian timbul pertanyaan, lalu bagaimana sih meningkatkan minat baca? Nah, dalam buku ini juga sudah dijelaskan mengenai cara-cara agar bisa meningkatkan minat baca seseorang. Namun sekali lagi saya ringkas menjadi 4 poin aja ya. Yang pertama adalah harus tahu manfaat dari membaca. Jadi sebelum kita mengubah sesuatu atau melakukan sesuatu positif,
dalam diri, kita harus tahu dulu manfaat kita melakukan hal positif tersebut. Dan ketika kita sudah tahu, maka kita akan lebih semangat untuk dan lebih istiqomah untuk melakukannya. Yang kedua adalah niat dan komitmen. Dengan niat dan komitmen, apapun hal yang sebenarnya kita lakukan, maka akan tercapai tujuannya dan lebih konsisten dalam menjalankannya. Yang ketiga adalah memberikan waktu khusus untuk membaca. Nah, waktu khususnya ini bisa dihitung dalam menit atau jam, atau ini beberapa waktu gitu, atau dengan berapa halaman yang harus dibaca, atau berapa jumlah buku yang harus dibaca, baik itu tiap minggunya, tiap per 2 hari, terserah. Itu bagaimana kalian mengaturnya. Yang penting sediakan waktu dalam 1 hari untuk membaca buku. Yang keempat adalah jadikan buku sebagai teman. Maksudnya di sini adalah kalian membawa buku kemanapun. Jadi buku yang menurut kalian menarik dan tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 aja. Jadi nanti kalau sudah terbiasa, ada perasaan tidak enak ketika tidak membawa buku. Nah, tips-tips tadi diharapkan penulis agar pembaca buku ini bisa lebih semangat untuk membaca. Dan saya ingin mengasih 1 tips juga, saya tambahi dari saya pribadi. Bagaimana sih cara saya pribadi ya agar saya lebih semangat untuk membaca. Jadi tips ini saya peroleh ketika saya kuliah dulu. Jadi kalau misalnya ada buku yang menarik tetapi kita sendiri malas untuk membaca, caranya adalah membuka bagian tengah dari isi buku tersebut ya. Terserah halaman berapa, lalu kita buka, kan pasti ada entah kata-kata atau kalimat yang membuat kita tertarik. Dan bagian dari tengah buku itu adalah poin yang pada intinya terkait dengan bab sebelumnya dan bab setelahnya. Otomatis kita akan tertarik ya untuk membaca dari awal bab sampai akhir. Seperti itu. Dicoba aja, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan selain penulis membahas manfaat dan tips membaca dari buku ini, yang saya suka dari buku ini adalah ada beberapa kata-kata kutipan semangat gitu, baik mengenai membaca atau mengenai sukses dalam hidup. Dan ada 2 kata-kata yang menurut saya ingin saya garis bawahi dan ingin saya sharing ke teman-teman. Kata-kata yang pertama adalah masa depan Anda ditentukan oleh 2 hal, yaitu buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Dan kata-kata yang kedua adalah menunda-nunda satu pekerjaan sama saja dengan enggan diberi kesempatan untuk merasakan indahnya nilai kebahagiaan dan keberhasilan. Saya menilai dalam kata-kata ini bahwa lakukan hal-hal positif, hal-hal produktif, hal-hal kebaikan pada saat sekarang yang nantinya kalian merasa bersyukur, berterima kasih pada diri sendiri, entah itu 1 hari kemudian, atau beberapa bulan kemudian, atau beberapa tahun kemudian. Dan itu akan membuat hidup kalian lebih bahagia dan lebih tenang. Sekian review buku Menguak Dunia dengan Membaca dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.